Baiklah, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang mesin 4 langkah dan 2 langkah yang terdiri dari Jeremia Tarigan, Ronaldo Pratama Sejawat, dan juga Dedi G. Barus. Nama saya Ronaldo Pratama Sejawat. Saya akan menjelaskan mesin 2 langkah. Terima kasih. Sekilas tentang mesin. Sebelum membahas lebih dalam tentang 2 tak dan 4 tak. Dalam mesin itu terdapat 4 siklus, yaitu siklus hisap atau intake, siklus kompresi atau compression, siklus ledak atau power, dan siklus buang atau exhaust. Kita bakal membahas mesin 2 tak terlebih dahulu. Dalam mesin 2 tak, satu kali putaran kruas atau crankshaft 360 derajat terdapat 4 siklus. Jadi setengah putaran atau 180 derajat melakukan 2 siklus, di mana pada mesin 2 tak tidak memakai valve atau klep, serta tidak memakai noken as atau crankshaft seperti pada mesin 2 tak atau mesin 4 langkah. Sebagai gantinya, mesin 2 tak atau mesin 2 langkah memakai membran yang berada di setelah karburator. Selain itu, karena mesin 2 tak atau 2 langkah dalam putaran 1 kru atau as melaksanakan 4 siklus, mesin 2 tak ini lebih responsif dan akselerasinya bagus. Maksudnya sini akselerasinya bagus adalah di saat kita memegang gas, tenaga yang berada di mesin akan lebih cepat keluar atau ban belakang akan cepat powernya kepada RPM tinggi. Akan tetapi pada mesin ini mengeluarkan tenaga yang besar pada saat putaran tinggi atau RPM-nya tinggi, sehingga membuat mesin ini meminum bahan bakar yang lumayan banyak. Meminum bahan bakar yang lumayan banyak maksudnya adalah pemakaian bensin akan lebih boros. Akan tetapi mesin ini menghasilkan tenaga yang lebih besar dibandingkan mesin 4 tak. Minuman mesin ini tak hanya bensin, tetapi mesin diminta disebut dengan oplos, atau yang disebut dengan oli khusus yang biasanya disebut dengan oli samping, untuk melumasi bagian dalam mesin. Yang dilumasi oleh oli samping ini adalah piston dari mesin 2 tak tersebut. Jadi oli mesin hanya melumasi bagian transmisi. Itulah kenapa mesin 2 tak fogging atau berasap knalpotnya, karena membakar oli samping. Mesin 2 tak cenderung lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin 4 tak, sehingga rasio berat terhadap tenaga atau power to weight ratio mesin 2 tak lebih baik dibandingkan mesin 4 tak. Itu sedikit tentang mesin 2 tak. Mari kita buka lebih banyak dan lebih dalam bagaimana itu mesin 2 tak atau 2 langkah. Mesin 2 langkah. Mesin 2 langkah. Di gambar sebelah kiri, kita melihat isap dan kompresi. Dari sebelah kiri adalah lubang. Ini adalah lubang buang, yaitu maksudnya lubang buang. Ini adalah saluran knalpot. Dan di bawah adalah saluran transfer. Maksudnya saluran transfer di sini adalah saluran yang dimana oli mesin memompa ke atas, yaitu oli samping tadi memompa ke atas. Yang di sebelah kanan saluran isap atau
campuran udara, bensin, dan oli 2 tak bercampur masuk ke poros engkol. Maksudnya di sini, dari sinilah jalur oli samping tadi masuk ke dalam mesin 2 tak. Di sebelah kanan lagi, kita melihat gambar pembakaran dan buang. Kita lihat dari sini, oli yang masuk dari saluran isap atau bensin yang masuk dari saluran isap disalurkan melalui crankshaft atau coax masuk ke bala saliran transfer terbuka dan keluar melalui lubang knalpot. Langkah pertama, piston bergerak dari TMA ke TMB. Maksudnya TMA dan TMB adalah TMA adalah piston bagian atas dan TMB adalah saat piston berada di bagian bawah. Saat bergerak dari TMA ke TMB, piston akan menekan ruang bias yang berada di bawahnya. Semakin jauh piston meninggalkan TMA menuju TMB, akan semakin meningkat pula tekanan di ruang bilas. 2. Pada titik tertentu, piston atau ring piston akan melewati lubang pembuangan gas dan lubang pemasukan gas. Posisi masing-masing lubang tergantung dari desain perancang. Umumnya, ring piston akan melewati lubang pada pembuangan terlebih dahulu. Pada saat ring piston melewati lubang pembuangan, gas di dalam ruang bakar keluar melalui lubang pembuangan. Pada saat ring piston melewati lubang pemasukan, gas yang tertekan di dalam ruang bilas akan terpompa masuk ke dalam ruang bakar, sekaligus mendorong keluar gas yang ada di dalam ruang bakar menuju lubang pembuangan. 5. Piston terus menekan ruang bilas sampai titik TMB, sekaligus memompa dalam ruang bilas menuju ke dalam ruang bakar. Langkah kedua, piston bergerak dari TMB ke TMA. Saat bergerak dari TMB ke TMA, piston akan mengisap hasil pencampuran udara, bahan bakar, dan pelumas ke dalam ruang bilas. Percampuran ini dilakukan oleh karburator atau sistem injeksi. Percampuran antara bensin dan oli samping terjadi di karburator, di mana oli samping masuk ke karburator dan dicampurkan sebelum bensin disalurkan ke dalam mesin 2 tak atau 2 langkah. 2. Saat melewati lubang pemasukan atau ruang pembuangan, piston akan mengkompresi gas yang terjebak di dalam ruang bakar. 3. Piston akan terus mengkompresi gas dalam ruang bakar sampai TMA. Beberapa saat sebelum piston sampai TMA, busi akan menyala untuk membakar gas dalam ruang bakar. Waktu nyala busi tidak terjadi saat piston sampai ke TMA, melainkan terjadi sebelumnya. Ini dimaksudkan agar puncak tekanan akibat pembakaran dalam ruang bakar bisa terjadi saat piston mulai bergerak dari TMA ke TMB. Karena proses pembakaran membutuhkan waktu untuk bisa membuat gas terbakar dengan sempurna oleh nyala busi. Selanjutnya, mesin 4 langkah akan dijelaskan oleh teman saya, Jeremia Tarigan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Salam sejahtera untuk kita semua.
Saya Jeremia Tarigan dengan NIM 52024220004. Di sini saya akan menjelaskan mesin 4 langkah. Nah, di mesin 4 langkah ini yaitu mesin yang melunasi 4 siklus mesin bakar dengan melakukan 2 putaran kuras atau crankshaft. Mesin ini berputar 2 kali atau 720 derajat untuk melakukan 4 siklus, sehingga satu putaran kuras atau crankshaft itu 360 derajat. Itu menggunakan 2 siklus. Di mana mesin ini kurang responsif dibandingkan mesin 2 tak, tetapi mesin ini lebih efisien. Mesin ini lebih ramah lingkungan karena mesin ini hanya minum bensin saja, tidak ada oli samping. Mesin ini juga mengeluarkan tenaga yang relatif di putaran RPM yang lebih rendah dibandingkan mesin 2 tak, dan tenaga yang dikeluarkan lebih rendah juga. Mengapa demikian terjadi? Karena mesin ini membutuhkan 4 kali putaran langkah, sedangkan mesin 2 tak dia hanya memerlukan 2 kali putaran langkah atau 180 derajat saja untuk memenuhi semua langkah. Nah, mesin ini menggunakan klep atau sering disebut valve yang digerakkan oleh noken as yang tidak dipakai oleh mesin 2 tak, sehingga semua siklus yang harus dilakukan lebih sempurna. Pada mesin motor atau di mesin 4 tak menjadi satu untuk melumasi keseluruhan mesin, dan transmisi pada mobil tetap terpisah karena saluran oli mesin dan transmisi terpisah. Mari kita bahas lebih dalam tentang siklus mesin 4 tak. Nah, begini siklus kerjanya. Di sini katup terbuka atau katup masuk, di mana bahan bakar masuk ke dalam ruang pembakaran, piston menuju ke TMB, sehingga dan salah satu klep terbuka. Di sini 2 katupnya tertutup. Disinilah terjadi pembakaran, kawan-kawan. Piston bergerak ke TMA. Nah, sesampainya piston bergerak ke TMA, semua katup tertutup. Putaran kuras itu sudah hampir sampai ke TMA atasnya. Sedangkan di pas kembali ke TMB itu terjadi pembuangan. Jadi hasil pembakaran bahan bakar itu dibuang melalui knalpot. Nah, di sini kita jelaskan langkah-langkah pada mesin 4 tak. Langkah pertama itu piston bergerak dari TMA ke TMB. Posisi katup masuk terbuka dan katup keluar tertutup. Jadi salah satu katupnya itu terbuka, yaitu katup masuk atau sering disebut katup minyak. Mengakibatkan udara atau gas sebagian besar mesin bensin terhisap masuk ke dalam ruang bakar. Proses udara atau gas sebelum masuk ke ruang bakar dapat dilihat pada sistem pemasukan. Yang selanjutnya itu langkah kedua, di mana sini piston bergerak dari TMB ke TMA. Posisi katup masuk dan katup keluar tertutup, mengakibatkan udara atau gas dalam ruang bakar terkompresi. Beberapa saat sebelum piston sampai pada posisi TMA atau waktu penyalaan terjadi, maka mesin berupa nyala busi, mesin bensin berupa nyala busi, sedangkan pada mesin diesel berupa semprotan atau suntikan. Selanjutnya itu langkah ketiga. Di langkah yang ketiga ini, gas yang terbakar dalam ruang bakar akan meningkatkan tekanan dalam ruang bakar, mengakibatkan piston terdorong dari TMB ke TMA. Langkah ini adalah proses yang akan menghasilkan tenaga. Jadi di langkah ketiga inilah keluar tenaganya, kawan-kawan. Selanjutnya itu langkah keempat, di mana piston bergerak dari TMB ke TMA. Posisi katup masuk tertutup dan katup keluar terbuka, mendorong sisa gas pembakaran menuju ke katup keluar yang sedang terbuka untuk diteruskan ke lubang pembuangan.
Nah, kita masuk ke perbedaan 2 tak dan 4 tak. Di 2 tak itu dalam satu siklus pembakaran hanya membutuhkan 1 kali putaran mesin. Sedangkan di 4 tak dalam satu siklus pembakaran membutuhkan 2 putaran mesin atau 720 derajat. Sedangkan untuk 2 tak itu memakai membran sebagai pengganti klep. Di 4 tak menggunakan klep. Itu juga menggunakan noken as. Di 2 tak tidak menggunakan noken as. Dan oh ya teman-teman, di 4 tak itu hanya memiliki kompresi primer. Sedangkan di 2 tak memiliki kompresi primer dan sekunder. Di 2 tak itu lebih responsif atau akselerasinya lebih bagus, dikarenakan di 2 tak hanya membutuhkan 2 kali langkah putaran atau 360 derajat. Sedangkan di 4 tak itu kurang responsif, akselerasi kurang bagus daripada mesin 2 tak. Di 2 tak itu menggunakan oli samping yang tercampur dengan bensin untuk pelumasan kuras atau crankshaft. Sedangkan di 4 tak hanya menggunakan oli yang tidak dicampur oleh bensin untuk pelumasan kuras atau crankshaft. Nah, di pelumasan oli pada 2 tak ini juga terbagi 2, teman-teman. Ada yang pencampuran secara langsung, yaitu oli dimasukkan ke tangki, disalurkan menuju karburator. Dan ada juga yang oli samping itu terpisah menggunakan pompa oli. Dia memiliki tangki terkhusus untuk oli samping, kawan-kawan. Dari tangki tersebut menuju pompa oli, lalu dipompa menuju karburator. Nah, fungsinya itu agar satu dulu oli samping tetap irit, sehingga saat putaran atas oli samping bisa mengakselerasikannya dengan putaran mesin, begitulah teman-teman. Nah, sedangkan satu lagi di 4 tak itu ada 2 jenis rocker arm. Satu itu rocker arm roller, yang satu pelatuk. Saat ini untuk mesin modern sudah banyak yang menggunakan rocker arm roller untuk mengurangi gesekan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan salam sehat. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya